Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim ma'rifat. Kajian Metafisika Ilmiah Tasawuf Islam edisi yang ke-27. Yang kita angkat adalah yang sampai yang berbalas. Apapun itu prinsipnya, jika kita mencari balasan dari tujuan, misalkan tujuan A, maka logikanya mesti sampai dulu apa yang kita hajatkan. Semisal kita kirim surat kepada si B, yang si B itu ada di alamat di Jakarta, maka jika kita berharap balasan dari si B, maka suratnya mesti sampai dulu. Karena logikanya, jika suratnya nggak sampai, maka nggak mungkin kita dibalas. Demikian juga dengan Allah Ta'ala. Maka jangan main-main tentang ibadah. Selama ibadahmu nggak sampai, engkau pun nggak akan berbalas. Berzikirlah engkau akan daku, niscaya aku akan berzikir akan engkau. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Nah, reaksi Tuhan, reaksi Allah itu terjadi ketika ada aksi kita, aksi manusia yang sampai, baru akan berbalas reaksi. Itu baru menjadi hukum aksi reaksi. Aksi yang sampai akan memunculkan reaksi atau berbalas reaksi. Sedangkan aksi itu mesti lewat potensi yang ditembakkan. Sedangkan potensi mesti lewat energi. Maka ada urutannya, energi menjadi potensi, potensi menjadi aksi, aksi yang sampai baru kemudian berbalas reaksi. Demikian juga dengan Allah Ta'ala. Tetapi sayang, karena kebanyakan orang sekarang tidak lagi memperdulikan kenal Allah atau tidak, yang penting ibadah, maka besar kemungkinan 99,9% itu ibadahnya nggak sampai. Tapi kok berbalas? Entah itu berbalas ketenangan, entah itu berbalas dengan penghormatan, dan sebagainya. Selama ibadah itu dikerjakan di dalam alam akal atau dunia, maka buah ketenangan dan sebagainya itu adalah karma dunianya. Dan itu bukan karma akhirat. Nah, karma dunia itu tidak bisa menembus Allah Ta'ala. Karena Allah ada di akhirat, Allah ada di alam, di dimensi maha ruhani, maka yang bisa sampai kepada yang maha ruhani tentu rohani kita dan bukan jasmani kita. Jasmani kita hanya sampai pada ujung batas akal. Dengan rohani itu dimensi berbeda. Orang mesti mengalami nyebrang ke alam roh dulu, dimatikan dulu, dihidupkan lagi di alam setelah kematiannya. Itu baru bisa masuk ke alam rohani. Jika ibadah seseorang masih di dimensi akal, maka yang membalas daripada ibadah-ibadahnya itu adalah karmanya sendiri, karma dunia, bukan karma akhirat. Kalau karma akhirat itu baru dari Allah Ta'ala. Itu sangat berbeda. Beda dimensinya, beda makomnya, beda teknologinya. Karena logikanya, jika manusia itu misalkan dari Surabaya mau ke Jakarta, tujuannya ada di Jakarta, misalkan si Fulan, si B itu ada di Jakarta. Kalau kemampuan manusianya dari Surabaya itu hanya sampai ke Gresik saja, kirim suratnya hanya sampai, kemampuannya sampai mengantar sampai Gresik. Tahu-tahu kok ada balasan surat, itu pasti bukan dari si B, itu logis. Jika ada yang membalas suratnya, sementara suratnya nggak sampai, itu pasti yang membalas itu dari pihak yang lain. Jika engkau tidak mempelajari tentang teknikal menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala, kemudian ada yang membalas doamu, membalas ibadahmu, membalas zikirmu, membalas sholatmu, itu pasti bukan dari Allah Ta'ala. Yang itu jelas-jelas iblis dapat persetujuan MOU, ikatan kontrak dengan Allah Ta'ala, bahwa iblis diizinkan untuk menyesatkan manusia. Makanya dalam hal ini, teknik ibadah itu nggak main-main, itu harus dipelajari sungguh-sungguh. Karena jika nggak sampai,
pasti nggak dibalas Tuhan. Dan jika nggak sampai kemudian ada yang membalas, itu bukan Allah. Makanya banyak pelaku ibadah yang rajin sholat, rajin zikir, rajin apa-apa macam-macam. Rasa-rasanya hatinya tenang, kemudian rasa-rasanya sudah orang iman, orang Islam. Tapi ketika ditanya apakah dia mengenal Allah, ternyata tidak kenal. Loh, berarti kan bukan Allah itu yang membalasnya. Syahadat saja nggak tahu wujud yang disaksikan, itu berarti nggak kenal Allah. Maka doanya itu semua yang membalas itu tentu bukan Allah. Karena tadi aksimu yang sampai Allah baru akan berbalas. Zikirmu yang sampai Allah baru berbalas. Sholatmu yang sampai pada Allah baru berbalas. Doamu yang sampai pada Allah baru berbalas. Itu logis. Lah kalau nggak sampai kemudian ada balasan, itu pasti bukan Allah. Maka sangat penting kita untuk mencari teknik menyambungkan gelombangmu dengan gelombang Allah Ta'ala. Agar ibadahmu nyambung, sholatmu nyambung, zikirmu nyambung, doamu nyambung. Kalau sholat jasmani saja, itu nggak akan nyambung. Karena dia ada di alam rohani, yaitu dia maha rohani. Maka yang sampai kepada maha rohani tentu rohani, bukan jasmani. Maka engkau harus mencari tahu ilmu rohani, belajarlah kepada guru rohani di alam rohani, teknologi rohani, agar sampai kepada yang maha rohani. Kebanyakan kita karena terlanjur agama menjadi rutinitas ibadah, semua dikerjakan walaupun nggak tahu asal usulnya, nggak tahu dari mana sanad ilmunya, diyakini, dipercaya padahal nggak tahu ujungnya kemana. Padahal kalau kita menuju sesuatu yang metafisik itu sulit, kecuali harus tahu gelombangnya. Apalagi Allah yang maha metafisik, kalau kita nggak tahu gelombangnya, nggak akan pernah nyambung. Semisal radio, kalau kita nggak setel frekuensi yang sama, gelombang yang sama itu nggak mungkin nyambung. Maka sekali lagi, hanya ibadah yang sampai yang akan berbalas. Berzikirlah engkau akan daku, baru kemudian niscaya aku akan berzikir akan engkau. Urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian kami. Bagi yang serius ingin belajar, hubungi admin. Share uraian kami kemana-mana agar banyak saudara lain yang tercerahkan. Inilah yang termaksud wa ridha kaman tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.